Apa itu Learning Management System? Learning Management System (LMS) adalah sebuah perangkat lunak atau platform digital yang digunakan untuk mengelola, menyediakan, dan mengelola pembelajaran secara online. Ini adalah alat yang sering digunakan oleh institusi pendidikan, organisasi, atau perusahaan untuk memberikan pelatihan, kursus, materi pembelajaran, dan berbagai sumber daya pendidikan kepada peserta. Dengan LMS, pengajar atau administrator dapat membuat konten pembelajaran, mengatur jadwal kursus, melacak kemajuan peserta, dan memberikan akses kepada siswa melalui platform online. LMS juga sering dilengkapi dengan fitur-fitur seperti pengujian dan penilaian, forum diskusi, pelacakan kemajuan, dan pelaporan. LMS membantu memfasilitasi pembelajaran jarak jauh, pelatihan berbasis web, dan pengelolaan sumber daya pendidikan secara efisien. Platform ini telah menjadi komponen penting dalam pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia modern. Learning Management System berbasis blok adalah platform pembelajaran yang menggunakan struktur dan format blok untuk menyampaikan materi pembelajaran dan berinteraksi dengan peserta didik. Dalam pendekatan ini, blog digunakan sebagai pusat penyampaian konten dan kolaborasi dalam konteks pembelajaran. Berikut adalah beberapa ciri dan manfaat dari LMS basis blog. Materi pembelajaran berbasis blog, konten pembelajaran, seperti artikel, video, infografis, dan lain-lain, disajikan dalam format blog. Ini memungkinkan peserta didik untuk mengakses materi dengan cara yang lebih familiar dan terstruktur. Interaksi dan diskusi. Peserta didik dapat berinteraksi melalui komentar pada setiap posting blog. Ini memungkinkan diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi antara instruktur dan peserta didik. Konten diversifikasi. Selain materi pembelajaran, blog dapat menyajikan berbagai konten pendukung, seperti cuplikan berita, studi kasus, dan artikel terkait. Ini memperkaya pengalaman belajar. Pengaturan kategori dan label. Konten dapat dikelompokkan dalam kategori atau diberi label, membuat navigasi dan pencarian konten menjadi lebih mudah. Kemudahan berbagi. Blog memungkinkan peserta didik untuk berbagi posting dengan mudah, memfasilitasi kolaborasi dan diskusi lebih lanjut di luar platform. Tidak ada iuran tahunan dalam aktivasi blog alias gratis biaya seumur. Manfaat LMS basis blog. Interaksi aktif. Peserta didik dapat berpartisipasi aktif dengan berkomentar pada posting blog, berkontribusi dengan pandangan mereka, dan bertanya langsung kepada instruktur. Pembelajaran kekinian. Blog memungkinkan penggunaan konten terkini dan berita terkait untuk mendukung pembelajaran, membantu peserta didik tetap terhubung dengan perkembangan terbaru. Kemudahan akses. Materi pembelajaran dapat diakses dari perangkat apapun dengan koneksi internet, memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran. Pembelajaran mandiri. Peserta didik dapat belajar secara mandiri melalui bacaan, video, atau materi lainnya,
sambil tetap terhubung melalui interaksi online. Fleksibilitas format. Blog memungkinkan penggunaan berbagai format konten, seperti teks, gambar, audio, dan video. Rekam jejak pembelajaran. Catatan diskusi dan komentar dapat menjadi sumber informasi. Apa itu pembelajaran hibrid? Pembelajaran hibrid, juga dikenal sebagai pembelajaran campuran atau blended learning, adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan elemen-elemen pembelajaran secara daring, online, dan pembelajaran tatap muka in-person dalam satu program atau kursus. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan keunggulan dari kedua metode pembelajaran tersebut untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih fleksibel, efektif, dan berdaya guna. Dalam pembelajaran hibrid, sebagian materi atau kegiatan pembelajaran dapat diakses secara online melalui platform digital, seperti Learning Management System (LMS) atau webinar. Sementara itu, sebagian lainnya dapat dilakukan dalam kelas atau pertemuan tatap muka dengan pengajar dan sesama siswa, atau penggabungan dua model pembelajaran di atas. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk memiliki lebih banyak kendali atas waktu, tempat, dan kecepatan pembelajarannya, sambil tetap mendapatkan bimbingan dan interaksi langsung dengan pengajar dan rekan-rekan mereka. Pembelajaran hibrid menjadi semakin populer karena dapat mengatasi beberapa tantangan dalam pembelajaran murni secara daring dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pendidikan. Selain digunakan pada laptop, LMS (Learning Management System) juga dapat diakses dan digunakan melalui perangkat lain, seperti smartphone. Banyak LMS memiliki aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna untuk mengakses kursus dan materi pembelajaran dari smartphone mereka. Ini memungkinkan akses yang lebih fleksibel. Tablet juga dapat digunakan untuk mengakses LMS, terutama jika pengguna menginginkan tampilan layar yang lebih besar dibandingkan dengan smartphone. Komputer desktop atau PC juga dapat digunakan untuk mengakses LMS, dan ini seringkali memiliki tampilan yang lebih luas dan lebih nyaman untuk bekerja dengan materi pembelajaran. Smart TV. Jika LMS memiliki aplikasi yang kompatibel dengan Smart TV, pengguna dapat memanfaatkannya untuk pembelajaran dalam skala yang lebih besar, seperti menonton video pembelajaran di layar TV. Jadi, LMS dapat diakses dari berbagai jenis perangkat untuk memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran.
otomotif. Pada pertemuan kali ini visual, ya, kemudian periksa. Jika tergolong kotor atau berkarat, maka air harus diganti. Sistem tester pada leher. Jika Tutup tadi. saat alat Perhatikan permukaan dari batas sampai 3 cm posisi semula 10 sampai 90 lbs. Berikut ini adalah contoh tayangan materi pembelajaran dalam bentuk teks. Berikut ini adalah contoh tayangan materi pembelajaran dalam bentuk video. otomotif. Pada pertemuan kali ini visual, ya, kemudian periksa. jika tergolong kotor atau berkarat, maka air harus diganti. Sistem tester pada leher. Tutup tadi. Saat alat Perhatikan permukaan dari batas sampai 3 cm posisi semula 10 sampai 90 lbs. Berikut ini adalah contoh tayangan materi pembelajaran presentasi yang disajikan kepada peserta pelatihan. Berikut ini adalah contoh tayangan tugas dan latihan dari materi yang diberikan dalam bentuk teks. Berikut ini adalah contoh tayangan tugas dan latihan dari materi yang diberikan berupa video. Berikut ini adalah contoh tayangan tugas dan latihan dari materi yang diberikan penugasan presentasi. Berikut ini adalah contoh tayangan LMS dapat memuat ulangan harian soal esai. Berikut ini adalah contoh tayangan LMS dapat memuat tugas tidak terstruktur.
Berikut ini adalah contoh tayangan LMS dapat memuat jobsheet proyek yang harus diselesaikan oleh peserta sebagai bagian dari pembelajaran. Berikut ini adalah contoh tayangan LMS dapat memiliki elemen interaktif seperti forum diskusi melalui Waguru untuk meningkatkan keterlibatan peserta. Berikut ini adalah contoh tayangan LMS dapat digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data penilaian dan evaluasi peserta pelatihan yang dapat dilihat dan direkap semua guru melalui Drive bersama. Berikut ini adalah contoh tayangan LMS juga dapat memuat materi referensi seperti panduan, buku, atau sumber daya eksternal yang relevan.